ini melalaikan kalian. Sampai kapan? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Maknanya adalah sampai kalian masuk ke dalam kubur. Tatkala mendengarkan Nabi membaca ayat ini, seorang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang berbicara dengan fitrahnya yang suci, dia langsung memberi komentar. Katanya, wallahi mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsanna. Kata Arab Badui ini, demi Allah, orang yang ziarah itu tidak akan tinggal lama. Demi Allah, pasti kita akan dibangkitkan nanti. Perhatikan seorang Arab Badui yang berbicara dengan fitrahnya. Tatkala mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur, yakni masuk ke dalam kubur, dia langsung faham kenapa Allah menggunakan kalimat ziarah. Orang-orang yang masuk ke dalam kubur, yang dikuburkan itu pertanda bahwa kubur bukan tempat untuk selamanya. Nah, karena Allah menggunakan kalimat ziarah, katanya mazzairu bimuqim, seorang yang ziarah tidak akan tinggal lama. Berarti kubur bukan tempat terakhir. Sehingga keliru jamaah sekalian kalau ada orang yang meninggal kemudian dikatakan si fulan telah kembali ke pembaringannya yang terakhir. Keliru. Atau dikatakan dia telah kembali kepada peristirahatannya yang terakhir. Keliru. Orang Arab Badui yang tidak pernah sekolah ini langsung paham. Ketika Allah menggunakan kalimat ziarah, artinya apa? Orang yang ziarah tidak akan tinggal lama. Artinya kubur adalah tempat sementara, sama dengan kehidupan dunia. Kalau begitu kita akan kemana? Katanya, wallahi, demi Allah, lanub'atsanna, pasti kita akan dibangkitkan nanti. Itulah hari yang memberatkan kebanyakan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di saat tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat, suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan ini. Keselamatan kita di hari berbangkit, apa yang telah kita persiapkan untuk hari berbangkit itu. Oleh karena itu seorang penyair Arab pernah melantunkan sebuah syair tentang hal tersebut. Katanya, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in." Katanya, penyair ini bernama Ibnul Mu'taz. Dia berkata, "Lau anna idza mitna turikna", seandainya
setelah kita meninggal nanti kita akan dibiarkan begitu saja, lakana al-mautu rahata kulli hayy, maka sungguh kematian itu adalah kesempatan beristirahat dari seluruh kepenatan hidup. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Katanya walakinna idza mitna bu'itna, akan tetapi kita setelah dibangkitkan, setelah kita meninggal kita akan dibangkitkan kembali, wa nus'alu ba'dahu an kulli syai', dan kita akan ditanya setelah itu tentang segala sesuatu yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Ini yang menjadi permasalahan. Seandainya setelah meninggal kita dibiarkan begitu saja selesai, tidak perlu kita beramal kebajikan, iya kan? Tidak perlu kita mengkhawatirkan diri kita, karena sudah selesai urusan setelah kita meninggal. Tapi akidah kaum muslimin meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada perhitungan setelah amalan, ada pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari setiap apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah tempat kembali mereka, kata Allah. Dan sungguh atas kamilah hisab mereka. Apa artinya hisab? Perhitungan mereka nanti pada hari kiamat. Kita akan diadili di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah yang maha adil. Tidak akan ada yang terzalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam sebuah ayatnya bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat-sangat dekat. Sudah dekat waktunya, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sudah sangat dekat bagi manusia saat-saat mereka dihisab, saat-saat tatkala mereka akan diperhitungkan amalan kebajikan dan keburukannya di hadapan Allah. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka berada di dalam kelalaian. Dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu sudah sangat dekat. Bagaimana tidak dekat jamaah sekalian? Perbandingan waktu kita dengan waktu di akhirat itu perbandingan berapa? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sungguh satu hari dalam hitungan Tuhanmu nanti pada hari kiamat itu bagaikan 1000 tahun pada hitungan kalian dalam kehidupan dunia ini. Sangat-sangat singkat kehidupan kita di dunia, dan hisab sangat dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka melihat nanti kejadian pada hari kiamat, di saat itulah manusia merasa bahwa seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat di waktu pagi atau sesaat di waktu sore. Perasaannya sebentar sekali hidup di dunia ini. Tapi betapa banyak manusia yang merasa bahwasanya dirinya akan hidup 1000 tahun lagi.
merasa bahwasanya harta bendanya akan mengekalkan dia di dalam kehidupan ini, merasa bahwa pangkat dan jabatannya, kesuksesan dan kehebatan, harta benda yang dikumpulkan ini yang akan menjadikan dia terus berada dalam kehidupan dunia, sehingga dia terlena dan terlena, seakan-akan dia tidak akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul hisab, hari tatkala manusia dihisab di hadapan Allah, itu adalah hari yang sangat mengerikan, di mana tatkala manusia seluruhnya dikumpulkan di dalam satu tanah lapang, la tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan menyaksikan di tanah lapang itu, di padang mahsyar itu, ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah, semuanya rata. Tidak akan ada yang bisa bersembunyi, dan tidak akan ada yang bisa meloloskan diri dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah lagi, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuk wal malaku saffan saffa." Pada hari itu akan datang Tuhanmu di hadapan seluruh makhluk, dan datang pula para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris mengelilingi manusia. Sampai-sampai manusia akan berkata, "Ainal mafar?" Kemana kita harus berlari? Dikelilingi oleh para malaikat. Hari yang sangat mengerikan. Itulah hari tatkala manusia akan dihisab, diperhitungkan, ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari yang kecil sampai yang besarnya, dari yang tersembunyi sampai yang nampak. Semuanya akan berada di tangan, catatan amalannya berada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang beriman, harusnya peringatan-peringatan Allah tentang hari hisab di dalam Al-Quran dan peringatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya menjadi peringatan besar terhadap kita, bahwasanya benar-benar kita akan diadili di hadapan Allah. Apa yang akan kita jadikan alasan, apa hujjah kita di hadapan Allah di saat Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan segala-galanya itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzura ila aymana min fala yara illa ma qaddam wa yanzura ila ash'ama min fala yara illa ma qaddam wan nar tilqa'a wajhihi." Tak seorang pun dari kalian, kata Nabi, tidak seorang pun dari kalian, kecuali pasti dia akan berbicara langsung dengan Tuhannya, berbicara langsung dengan Rabbnya pada hari kiamat. Tidak akan ada penterjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Suku apapun dia, bangsa apapun dia, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah. Bayangkan jemaah sekalian,
Di saat-saat tatkala kita berdiri di hadapan Allah, apa alasan kita di hadapan Allah dengan semua dosa, noda dan kenistaan yang telah kita lakukan ini? Mampukah kita mengemukakan alasan di hadapan Allah? Padahal kita semuanya yakin bahwa kita akan berbicara langsung dengan Allah satu persatu dari hamba Allah. Tidak ada satupun yang luput. Semuanya mengajukan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ditanya satu persatu. Kata Nabi, fayanzura ila aymana min. Seorang hamba akan menoleh ke arah kanan, mencari bantuan, mencari pertolongan. Padahal hari itu tidak ada pertolongan. Iya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itu adalah hari tatkala seseorang akan lari, akan jauh dari saudaranya, jauh dari ayahnya, jauh dari ibunya, jauh dari anak-anaknya. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Tidak ada. Karena setiap orang pada hari itu, kata Allah, memiliki urusan yang menyibukkan mereka masing-masing. Adakah yang bisa mengalahkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya? Kasih sayang seorang ibu terhadap seorang anak. Ya. Tidak sedikit orang tua rela mengorbankan segalanya untuk anaknya. Tak sedikit dari orang tua siap mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan nyawanya demi anaknya dalam kehidupan dunia. Tapi pada hari kiamat semuanya itu tidak ada. Setiap orang akan mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Setiap orang sibuk dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Setiap orang sibuk tatkala dia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan perasaan takut, cemas menghantui dirinya, dalam keadaan dia tidak tahu apakah dia akan selamat nanti di hadapan Allah atau justru dia akan celaka dan akan berada di dalam siksaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kata Nabi, fayanzura ila aymana min. Dia menoleh ke arah kanan, cari siapa yang bisa memberikan pertolongan. Fala yara illa ma qaddam. Kata Nabi, tidak ada satupun, tidak ada yang bisa dia lihat di arah kanannya kecuali semua amalan yang telah dia lakukan terdahulu ketika di dunia. Dia pun menoleh ke arah kiri. Adakah yang bisa memberikan pertolongan? Adakah yang bisa memberikan bantuan? Fayanzura ila ash'ama min. Dia melihat ke arah kirinya. Ternyata fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang terlihat kecuali seluruh amalan yang telah berlalu. Sementara itu kata Nabi, wan naru tilqa wajhi. Sementara api neraka sudah dinyalakan di hadapannya. Terlihat luapan api neraka, terdengar gemuruhnya, disaksikan kengerian-kengerian di dalamnya. Tatkala manusia masih berada di padang mahsyar, di saat tatkala mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pasti akan merasakan hari itu.
dan kita semuanya berada di ambang bahaya. Saya dan bapak-bapak semuanya terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat banyak. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jika kita tidak berupaya untuk mempersiapkan diri pada hari ini sebelum datangnya hari penyesalan itu. Apa yang akan kita ucapkan di hadapan Allah di hari tatkala manusia seluruhnya tidak mampu lagi berucap dengan lisannya di hadapan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Lisan yang biasa berdusta, mulut yang bergampangan berbohong akan dikunci oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan mampu berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Bayangkan jamaah sekalian, tatkala tangan yang akan berbicara di hadapan Allah tidak akan berdusta sedikit pun dan tidak akan ingkar sedikit pun, dan yang menjadi saksi adalah kedua kaki. Tangan yang berbicara bahwa saya digunakan untuk melakukan ini, saya digunakan untuk melakukan itu. Kaki membenarkan dari ucapan tangan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, na'am, bahwasanya ya kulit-kulit yang membungkus tubuh kita pada hari ini yang akan berbicara kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sampai-sampai kata Allah, ada di antara mereka yang berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi atas kejelekan kami? Kenapa kamu yang menjadi saksi atas dosa-dosa kami di hadapan Allah? Maka kulit akan berkata, antaqanallah, yang menjadikan kami bisa berbicara adalah Allah, zat yang menjadikan segala sesuatu itu mampu berbicara pada hari ini. Adakah yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah? Adakah yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah? Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan setiap amalan, setiap ucapan, besar atau kecilnya, bahkan apa yang terbetik di dalam hati, semuanya dikeluarkan pada hari itu, di yaumil hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair. Hari kiamat itu adalah hari tatkala rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh anak cucu Adam tubla, semuanya dinampakkan. Dosa-dosa yang kita sembunyikan, pelanggaran-pelanggaran yang kita rahasiakan, tidak ada yang mengetahuinya seorang pun, akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Itulah hari tatkala Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tatkala bumi ini digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dan bumi akan mengeluarkan semua beban-bebannya. Dia keluarkan semua yang tersembunyi, dia keluarkan semua yang dirahasiakan, dia muntahkan semua apa yang telah tersembunyi dalam kehidupan dunia ini.
Wa qala al-insanu ma laha. Di saat itulah manusia akan bertanya, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Bahkan itulah hari jemaah sekalian, tatkala catatan-catatan amalan kebaikan dan keburukan manusia akan dinampakkan di hadapan kita masing-masing. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap jiwa, setiap manusia telah dikalungkan di leher-leher mereka catatan amalan kebaikan dan keburukannya, dan kami akan keluarkan di hadapannya pada hari kiamat berbentuk satu kitab, berbentuk satu buku jemaah sekalian. Kitaban, berbentuk satu kitab, yalqahu mansyura, dia dapatkan telah terbuka lebar di hadapannya. Allah berfirman, iqra kitabak, baca sendiri kitabmu, baca sendiri catatan amalanmu, baca sendiri dosa-dosamu, baca sendiri amalan-amalan keburukanmu. Kapan kamu lakukan? Di mana kamu lakukan? Dalam kondisi apa kamu lakukan? Baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup, kata Allah, cukup dirimu sendiri yang menghisab, yang menghitung amalanmu pada hari ini. La ilaha illallah. Akankah kita selamat di hadapan Allah? Mampukah kita membaca setiap baris dari catatan amalan keburukan yang telah kita lakukan di dunia ini jemaah sekalian? Yang kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun ucapan yang dilafazkan oleh anak cucu Adam kecuali semuanya tercatat di tangan malaikat raqib dan atid. Ucapan satu lafaz tidak ada yang luput dari catatan malaikat raqib dan atid. Bagaimana lagi kalau itu berbentuk amalan? Bagaimana lagi kalau itu adalah berbentuk perbuatan? Bagaimana lagi kalau itu adalah bentuk pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di ambang bahaya. Demi Allah, kita semuanya terancam. Oleh karena itu, sebelum segalanya terlambat, persiapkan pada hari ini sebagaimana yang disebutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab diri-diri kalian sebelum kalian dihisab nanti pada hari kiamat. Timbang-timbang amalan kalian di dunia ini sebelum kalian nanti ditimbang pada hari kiamat. Karena kapan sudah datang hari kiamat, maka penyesalan tidak lagi berguna. Baik, mungkin kita salat isya dulu. Nah, tafadhal, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.